صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dari tafsir Al-Qur'an di episode ini, kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-84. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka menanyakan pula kepada engkau mengenai Zulkarnain. Katakanlah, aku akan segera bacakan kepadamu kisah mengenainya. Kata Al-Qarnain dalam tata bahasa Arab disebut sebagai bentuk tasniyah yang menunjukkan arti dua buah benda. Adapun kata Al-Qarnain berasal dari kata al-qarnu yang artinya tanduk hewan atau dapat juga diartikan 100 tahun. Adapun secara kiasan, kata al-qarnain dapat diartikan sebagai negeri-negeri timur dan negeri-negeri barat. Sebagian penulis menyangka bahwa sosok Zulkarnain ini adalah Alexander the Great dari Macedonia, Yunani. Adapun sebagian penulis lainnya mengatakan bahwa sosok Zulkarnain tertuju kepada seorang raja yang memiliki kerajaan di negeri-negeri timur dan di negeri-negeri barat. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwa Hazrat Maulana Hakim Nuruddin radhiyallahu taala anhu telah melakukan penelitian mengenai sosok Zulkarnain ini dengan meletakkan dasar penyelidikan beliau berdasarkan Bible. Beliau bersabda bahwa di dalam Bible telah tercantum sebuah ru'ya dari Nabi Daniel alaihissalam, yakni sebagai berikut. Kulihat seekor domba jantan yang bertanduk dua. Domba itu menanduk ke barat dan ke utara dan ke selatan. Tiada seekor binatang pun yang dapat melawannya. Kitab Daniel pasal ke-8 ayat 3 hingga 4. Kemudian Nabi Daniel alaihissalam bersabda, adapun takbir domba jantan yang kulihat dengan tanduk dua itu adalah raja-raja Media dan Persia. Berdasarkan ru'ya ini, maka sosok Zulkarnain adalah salah seorang di antara raja-raja Media dan Persia. Lantas muncul sebuah pertanyaan, apa sebabnya peristiwa Zulkarnain ini diterangkan dalam Al-Quran? Dan mengapa kajian ini diletakkan dalam surah Al-Kahfi setelah menerangkan peristiwa Isra Nabi Musa alaihissalam? Terkait hal ini, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwa sosok Zulkarnain memiliki hubungan dengan kaum Masehi. Ketika kaum Masehi telah menyeleweng pada titik terburuk, lalu mereka berubah menjadi kaum penyebar keburukan. Maka sosok Zulkarnain inilah yang menghadangnya dan menumpasnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah diterangkan sebelumnya bahwa dalam surah Al-Kahfi terdapat penjelasan tentang pertentangan antara agama Islam dengan agama Masehi, yang kemudian
dibawa ke ranah semi-politik. Maksudnya, yang sebenarnya terjadi adalah pertentangan agama. Namun, kemudian banyak sekali disangkut pautkan dengan gerakan-gerakan politik dari kedua belah pihak. Dan sesuai dengan konun ilahi yang telah berlaku sejak dulu, bahwa keadaan suatu agama pada suatu kaum terdiri dari 4 kondisi. Keadaan pertama adalah orang yang beriman kepada para nabi lalu mencapai kemajuan duniawi dan rohani berkat keteguhan imannya. Yang kedua adalah mereka yang beriman kepada nabi di masanya, namun mereka terperosok ke lembah kenistaan dan kejahatan. Namun, kaum-kaum ini meskipun berada di bawah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka masih dapat menarik kembali karunia Allah Ta'ala dengan mengadakan perbaikan dalam dirinya dan tetap dalam agama tanpa merubah keadaan bangsanya. Ketiga, kaum yang amalnya buruk, lalu kemudian datang seorang nabi yang baru kepada mereka, namun mereka tidak mau beriman kepada nabi tersebut. Dalam hal demikian, maka usaha mereka untuk melakukan perbaikan diri tidak akan membuahkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, kaum yang sama sekali tidak percaya kepada seorang nabi pun, sedangkan kecenderungan mereka pada kemajuan duniawi semata. Adapun apa yang terjadi pada agama Masehi adalah pada saat kemajuan yang pertama, kaum Masehi disebut sebagai Ashabul Kahfi. Adapun pada saat kemajuan yang kedua, mereka disebut sebagai Ya'juj wa Ma'juj. Yang mana pada tahapan ini, mereka telah berubah menjadi kaum yang sama sekali tidak baik. Lalu, apa hubungannya kemajuan kaum Nasrani yang disebut sebagai Ya'juj wa Ma'juj dengan sosok Zulkarnain? Sebenarnya, Ya'juj dan Ma'juj adalah nama dari suku-suku bangsa yang berdiam di daerah-daerah utara Asia dan daerah-daerah timur Eropa. Dikarenakan mereka tertarik oleh kesuburan dan kemakmuran daerah-daerah di Asia, maka mereka selalu berupaya menyerang daerah-daerah tersebut. Dan sekiranya mereka berhasil dalam serangan-serangan tersebut, maka mereka akan menetap dan bercampur dengan suku-suku bangsa awal di daerah tersebut. Lalu mereka bertebaran di berbagai daerah Asia dan memeluk berbagai agama dari suku-suku bangsa yang didatanginya. Dan mereka tidak akan menganut satu agama. Akan tetapi dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sosok Zulkarnain inilah yang dapat membendung serangan-serangan mereka dengan tangkasnya. Dan pada akhirnya, suku-suku bangsa dari Ya'juj wa Ma'juj ini masuk ke dalam agama Masehi dan menjadi kekuatan yang sangat hebat dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Di sisi lain, dikarenakan siasat politik Zulkarnain yang begitu istimewa, menyebabkan seluruh Asia mendesak dan menohok Ya'juj Ma'juj ke sebelah utara, yang di zaman itu terkenal sebagai daerah yang paling buruk dan paling miskin. Oleh karena itu, dalam hati sanubari mereka bersemi keinginan yang amat hebat untuk datang ke daerah-daerah timur dan negeri-negeri Asia. Dan semangat ini terus menyala secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sehingga tertanamlah benih permusuhan di dalam bidang politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa sosok Zulkarnain
jika ditinjau dari sudut pandang ini, merupakan orang yang menyebabkan timbulnya fitnah Ya'juj wa Ma'juj atau fitnah Dajjal. Namun, di sisi lainnya, terdapat sebuah hikmah yang istimewa terkait sosok Zulkarnain, bahwa dikatakan melalui suatu kabar gaib bahwa akan datang sosok Zulkarnain yang kedua, yang nantinya akan berhadapan kembali dengan Ya'juj wa Ma'juj dan yang akan melumpuhkannya. Ia diberi nama Zulkarnain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia diberikan anugerah dengan dua kekuatan, yakni kekuatan yang bersifat Al-Mahdi dan kekuatan yang bersifat Al-Masih. Ia digelari Mahdi karena menerima ilmu-ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia diberi gelar Al-Masih karena mengambil sifat-sifat dari Al-Masih yang dahulu, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan hal ini tersebut dalam sebuah hadis, walal mahdiyu illa Isa. Artinya, dan tiada Mahdi melainkan Isa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pada suatu hari para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapakah golongan yang tersebut dalam Al-Qur'an yang nanti bakal diajari Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas hal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menjawabnya sambil meletakkan tangan beliau ke atas pundak sahabat yang bernama Salman Al-Farsi. Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, law kana imanu bifuraya lana lahu rijalun min haula'i." Artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya nanti iman terbang ke bintang Suraya, maka akan dicapai kembali oleh beberapa orang dari mereka ini, yakni dari keturunan bangsa Persia. Dalam riwayat yang lain disebut rijalum min Fars, yaitu beberapa orang keturunan Persia yang akan membawa kembali iman ke dunia. Dan dari semua riwayat ini dapatlah diketahui bahwa di akhir zaman akan ada seorang yang khusus dari bangsa Persia yang akan mengambil iman yang telah terbang ke bintang Suraya, dan sosok ini akan dibantu oleh beberapa orang dari bangsa Persia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah dari tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.